sebetulnya bisa dicari tahu deh, maksudnya di beberapa rumah sakit mana yang pegawai-pegawainya itu sampai kena COVID berat sampai ada yang meninggal, mana yang pegawai-pegawainya itu sehat sampai sekarang. Itu sebetulnya bisa itu dicari tahu ya, secara kualitatif yang mereka lakukan apa sehingga pegawai-pegawainya itu Tapi ini survive. kan yang jadi menarik ini loh, Wi. Indonesia mengklaim sudah menciptakan obat. Ini obat nih, ya, bukan hanya untuk menciptakan antibodi. Obat corona pertama kali di dunia. Ini jadi menarik, apakah betul itu, dan menurut pandangan para dokter ini gimana? Ya, assalamualaikum Dwi, Dokter Dwi Noto. Apa kabar, Dwi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik kok. Lu kayak capek banget Masih muka lu kayaknya. Hah? ya habis jaga semalam jadinya. Wi, ada yang Nah, mau gue tanya nih sama lu, Wi. ya apa Ini kan tuh kita kok? baru dapat kabar nih, katanya ini menarik loh, Wi, karena kabarnya gini. Ada beberapa lembaga, Badan Intelijen Negara ini, lalu Angkatan Darat dan UNAIR membuat penelitian dan mengklaim bahwa setelah menciptakan obat untuk virus corona, untuk virus COVID-19 ini, pertama di dunia. Gimana pandangan lo mengenai hal ini, Wi? Apakah dari sisi pandangan dokter ini efektif atau tidak? Apa sudah jurnal sudah pernah lo baca apa enggak, Wi? Iya, jadi kan itu kan ya 3 kombinasi obat yang dipeloporkan oleh ini ya penelitiannya oleh UNER ya kan. UNER, BIN, sama Angkatan Kemudian Darat. ya UNER Bina Angkatan Darat Iya, di ini diizinkan juga sama Badan POM kan gitu. iya. Itu kan memang kombinasinya itu ritonavir, lopinavir, kemudian antibiotiknya itu azitromisin, klaritromisin sama hidrokloroquine. Hidrokloroquine. Nah, Obat yang ya dulu selama pernah ini kan dibeli di sini kan, buat di sini ya? yang selama Oke. ini kan yang jalan itu kan sebetulnya hidroksikloroquine itu sama azitromisin ya kok. Hmm. Yang dari awal tuh jalan selama ini di rumah sakit pun menjalankannya seperti itu. Hmm. Uh, Memang kalau kita bicara soal ada nggak sih evidence base-nya kenapa itu diterapkan, kenapa pemerintah kita memilih itu, ya Hmm. kita bisa cari jurnal-jurnalnya nih, Hmm. uh, ada base-nya nggak, ada base evidence base-nya nggak. Hmm. Memang evidence base itu terkadang bisa bentrok. Jadi artinya ada yang menyatakan ini manfaatnya nyata, ada yang menyatakan manfaatnya ini kurang nyata gitu. Maksudnya Nah, gimana? kayak misalkan si hidroksikloroquine sama azitromisin. Ah. Itu kan di penelitian di Prancis itu bulan Maret dengan sampel 80 pasien, Ah. itu menyatakan memang dalam waktu kurang lebih 1 minggu, Hmm. 83% pasien yang masuk itu dengan didiagnosis COVID ya, Hmm. dengan kriteria mereka itu berhasil konversi, maksudnya dari perbaikan dari klinis, radiologis, dari swab PCR itu awalnya positif jadi negatif seperti Hmm. itu. Hmm. Memang sih jumlah sampelnya 80 pasien aja yang nggak sampai ratusan, tapi kan kondisi klinis kok kita Hmm. kan harapin yang mau kita terapi ya memang yang sakit gitu. Hmm. Heeh, Jadi terus ada ada perbedaan dua sisi itu pandangannya. iya, ya ada juga di laporan dia lain yang di Cina dengan sampel yang lebih kecil ya kok ya, Hmm. di 19 itu menyatakan efeknya tidak begitu berarti yang kombinasi hidroksikloroquine ini ya kan Hmm. dengan antibiotik Hmm. azitromisin ini seperti itu. Hmm. Tapi ini kan yang jadi menarik ini loh, Wi. Indonesia mengklaim sudah menciptakan obat. Ini obat nih, ya, bukan hanya untuk menciptakan antibodi. Obat corona pertama kali di dunia. Ini yang jadi menarik. Apakah betul itu, dan menurut pandangan para dokter ini gimana, Wi? Ini mungkin yang baru itu yang mau dicoba itu kombinasinya mungkin si ini kok apa uh, yang clarithromycin ya atau doxycycline sama litonavir Oke. sama lopinavir. Hmm. Kalau dicari-cari memang belum ada nih maksudnya yang menggabungkan nih antara si doxycycline sama si litonavir, lopinavir. Mungkin Hmm. itu kali kok yang dimaksud adalah baru kombinasinya. Hmm. Seperti itu racikannya nih gimana nih? Karena kan di
beberapa negara ada yang udah nggak mau pakai lagi dah si ritonavir sama lopinavir karena ini kan dari ceritanya nih backgroundnya kita kasih tahu biar adil dulu kan Iya, kenapa iya. sih dipilih ritonavir sama lopinavir itu kan semacam obat yang dulu dipakai bisa untuk profilaksis ya terhadap hepatitis C. Kemudian tahun 2003 itu diterapkan juga penelitian untuk terapi MERS corona. Iya kan corona kan dulu kan ada MERS, COVID, kemudian ada juga SARS-CoV itu sebelum terjadinya yang tipe COVID yang sekarang ini. Yeah. Penelitian di in vitro, maksudnya di laboratorium ya, penelitian di hewan primata sama penelitian di manusia itu sudah ada sebelumnya. Yeah. Makanya mungkin ya sudah coba ambil terapi itu karena kan sudah pernah coba juga ke manusia, kemudian ada dosis obatnya juga dan bisa dimonitoring efek samping obatnya. Yeah. Jadi oke lah ada alasannya untuk itu. Kemudian untuk doxycycline bagaimana? Nah doxycycline itu ternyata itu cukup banyak juga dipakai. Biasanya kan terapinya kalau doxycycline itu ini buat ini kulit jerawat kayak gitu. Oke. Nah itu tuh efeknya itu ternyata dia tuh kalau diteliti itu bisa mengurangi peradangan juga, peradangan jadi di kulit maupun peradangan yang terjadi di jaringan paru. Oke. Kemudian ada efek juga dia mempengaruhi namanya kelatasi zinc ya pada MMP. Pokoknya itu tuh mengganggu siklus perkembangbiakan si COVID juga. Dan dipakai juga oleh dokter kulit itu. Misalkan pasiennya kok sepertinya terindikasi COVID tapi ada gejala kulit itu dipakai juga. Makanya dari itu mungkin diambil doxycycline sama si ritonavir, lopinavir ini kok kombinasi deh di dua ini karena beberapa negara yang pokoknya udah nggak mau pakai ritonavir lopinavir ini karena kombinasinya cuma dua mereka lakukan studi itu nggak efektif kok. Iya, nggak efektif. Jadi di negara kita mungkin ditambahin ini doxycycline atau clarithromycin. Sama Coba lihat hidrokloroquine. bagaimana efeknya. Nah, kalau hidrokloroquine kombinasinya sama azithromycin kok. Oke. Jadi kan ada 3 kombinasi ritonavir, lopinavir sama clarithromycin. Itu golongannya makrolit ya. Kemudian ritonavir, lopinavir sama doxycycline itu golongan tetracycline kok. Doxycycline itu golongan tetracycline kalau terkenalnya mah biasanya dulu kalau orang mencret-mencret kolera, diare yang kayak air itu dikasihnya golongan tetracycline. Itu sebetulnya awal nenek moyangnya si doxycycline. Namanya ketiga kombinasinya hidroxychloroquine sama azithromycin yang sudah dipakai terus di negara kita dari awal seperti itu. Jadi ada kombinasi dari 3 jenis obat yang sudah pernah beredar gitu ya? Yang sudah pernah beredar, cuman mungkin penelitian yang clarithromycin plus ritonavir lopinavir sama doxycycline plus ritonavir lopinavir ini belum ini kok, kayaknya belum. Kalau dicari-cari sih belum ada sepertinya seperti itu. Jadi kandidat lah. Oke. Yang jadi menarik kan gini ya. Kenapa Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara ini yang ikutan juga dalam hal penelitian ini? Ini gue ya dari sisi positifnya kita harus berbangga ya. Harus berbangga. Jadi semua unsur, semua lembaga negara ikut aktif dalam mencari solusi untuk negara ini. UNER memang kampus yang cukup top juga lah ya dalam hal ini. Menurut lo kenapa ada diperlukan nggak untuk lembaga-lembaga negara ini untuk ikut dalam hal ini, Wi? Iya memang kalau dilihat seperti perkembangannya ya kok ya dari awal memang kan dari angkatan kita ya kan memang sudah membantu lah misalnya dari awal kayak proses pemulangan pasien yang dari Cina itu kan kemudian dikarantina dari awal mereka turut membantu proses itu. Kemudian juga belakangan penelitian serum plasma convalescence tuh mereka juga aktif tuh melakukan hal itu. Bahkan untuk sekedar info ya, untuk rumah sakit ya memang butuh plasma convalescence ini ya bisa menghubungi RSPAD Gatot Subroto ya kan nanti syaratnya seperti apa. Bisa itu nanti kemungkinan dapat serum plasma convalescence kayak gitu. Oh, jadi mereka kayak tentara-tentara TNI ini mereka yang sudah pernah kena COVID, mereka semua sukarela untuk menyerahkan plasmanya itu ya kali ya mungkin Wi ya.
Iya betul, baik tentara ataupun memang orang-orang yang alumni lah dari misalkan dari Wisma Atlet itu kan Iya, terdata iya. tuh. Iya, iya, Ya kan iya, yang iya. yang jaga juga angkatan kan di situ kan ya, terdata dan mereka bersedia. Oke. Nah, bisa tuh dijadikan donor gitu. Jadi memang diperlukan Badan Intelijen Negara ini dan tentara untuk mendukung penelitian ini, Wi. Eh, karena ini kan begini kok. Hmm. Sampai saat ini aja ini COVID ini kan belum belum berakhir ya. Hmm. Bahkan di Jakarta itu kan terjadi second wave ya, gelombang Hmm. kedua yang Wisma Atlet sempat udah sepi banget ternyata rame lagi Hmm. begitu. Bagaimana itu ya kan? Ini Hmm. kan apakah si virusnya itu reaktivasi lagi? Reaktivasi artinya dia sempat laten Hmm. ngumpet dalam tubuh muncul lagi ataukah dia reinfeksi Hmm. dengan COVID jenis baru? Kan COVID Hmm. itu bisa bermutasi, Dia mutasi reinfeksi terus. kena lagi. Iya, banyak mutasinya lebih dari 30 Oh. 30 strain mutasi gitu. Wow, 30 strain mutasi. Iya, heeh. Terus bermutasi berarti kalau ada kemungkinan besar vaksin itu juga nggak gitu efektif, Wi, ya. Kan berarti vaksin harus menciptakan segala macam mutasinya dong, menciptakan antibodi itu. Iya, jadi kan namanya upaya medis itu kan kita pakai probabilitas juga kok ya. Iya. Seperti orang pakai masker kain memangnya efektif. Orang iya kan, masker bedah aja masih tanda tanya, masker Iya, iya. N95 dong. Tapi Iya, iya, iya. persediaannya kan nggak banyak, Dan dokter aja mahal susah. ya. Iya, Iya, iya. sampai ditambahin plastik transparan, ya kan. Tapi daripada Nah, enggak, Wi, kan nenangin psikologis juga lah. betul. Iya, Eh, iya. jadi kan gini kok maksudnya kalau vaksin itu salah satu upaya buat memutus mata rantai. Jadi akhirnya mengajarkan sistem imun kita itu supaya lebih aware di Iya, awal iya. di vaksin itu. Jadi misalkan kayak vaksin BCG, memang anak yang divaksin BCG nggak akan kena TBC. Ya tergantung kalau paparannya erat banget sama TBC, kumannya banyak banget, ya bisa aja kena Nggak TBC. tembus. Cuman kan Tembus juga ya. ya tembus juga seperti Iya. itu. Seperti itu. Jadi eh, ya kita upayakan dilakukan vaksin. Memang kan kenapa sih awal-awal angkatan dulu yang diajak untuk sukarelawan ya karena kan mereka kan dipilih ya fisiknya dari yang oke-oke gitu. Maksudnya tentara dulu gitu ya. Angkatan itu tentara ya maksudnya ya. Ya tentara Oke. terus juga mereka kan memang apa ya mendapat support dari negara Negara ya. ya. Iya, Iya, support dari negara itu. iya. Vaksin ini biar mungkin nanti kalau memang vaksinnya itu sudah mulai banyak bisa diperluas setelah ada keamanan, apakah bisa untuk dicek untuk anak-anak? Mm. Ya kalau anak-anak kan nggak ada lah anak-anak yang jadi tentara, ya anak-anak sehat aja cari gitu. Atau memang yang sudah berumur apa pensiunan tentara gitu. Ya Iya. bisa juga kan dicoba seperti itu ya. Uji klinis Hmm. namanya. Oke. Nah, dari Boleh. dari hasil itu si peneliti ini tiga lembaga ini UNER, BIN dan Angkatan Darat ini mereka men-share nggak hasil jurnalnya itu? Memang kan ini kok maksudnya masih dalam tahap uji klinis ya kok. Hmm. Mungkin ini kan harus Katanya sudah hati-hati. dites dari sekitar 1.300-an orang katanya gue dengar. Ada gue dengar. Iya, iya, tapi kan data itu hati-hati juga dibukanya karena kan ada rahasia pasien ya kok. Oke, Ada rahasia pasien di situ. Jadi memang hanya orang-orang dalam saja yang mengetahui oke. efeknya, efek terapi uji coba vaksin maupun obat itu. Mm-mm. Itu. Tapi sebetulnya kalau mau merekrut lebih besar, misalkan nih obatnya itu bisa dibagikan kok ke rumah sakit yang memang mau ikut eh, uji trial obat kombinasi ini kan. Ya. Iya kan sampai pas kemarin tuh dapat foto dari ya dari kenalan dokter juga Mm-mm. dokter Dwi tolong cari gimana dapat obat ini. Apa tuh? Pas kita ngeliat kotaknya iya ada logo itu logo lembaga-lembaga negara itu. Ini Oh, apa ya isinya? Nggak tahu apakah obat apa oh, vaksin gitu. Jadi oke, kita oke, juga sebetulnya rumah sakit interest. Wah kalau memang negara mau mengadakan trial untuk terapi ya kok ya, oke. kita juga mau rumah sakit ini ikut. Nanti kan kriteria inklusinya apa pasiennya bagaimana nih yang mau Mm, diterapi. Kita ikutin aja maunya oke. seperti apa seperti itu. Rumah sakit lo mau kalau untuk ini? Ya bisa diajukan nanti kan ke Oke, manajemen seperti itu. Kalau oke, syaratnya bisa oke. terpenuhi. Terus gini, Wi, kabarnya plasma ini gimana sekarang, Wi?
Ya plasma itu kan ya kalau dari studi itu kan dikatakan di literatur itu dikasih plasma dalam waktu 3 hari langsung berubah kok serokonversi. Misalkan yang awalnya swab PCR-nya positif berubah jadi swab PCR-nya negatif. Oke. Seperti itu. Ya bagus dari segi penilaian swab itu. Tapi kan orang itu dinilai bukan hanya dari swab aja kok. Jadi, nah ini nih yang mau di-share ke teman-teman. Jadi kalau orang misalkan mau bepergian atau mau masuk kantor, kemudian dicek rapid reaktif kok. Rapid karena dua IgG, IgM itu reaktif. Kalau IgM itu infeksi awal, IgG infeksi akhir. Mungkin aja kalau IgG-nya reaktif dia sudah sembuh, tapi dibuktikan dengan di swab. Tapi yang kita minta itu sebaiknya dia ronsen juga, cek darah juga. Kenapa? Ya dari darah dan ronsennya itulah kita tahu apakah penyakitnya itu masih aktif apa enggak. Ya. Seperti itu. Banyak kan orang mikir, wah rapid negatif, udah dah swab aja. Loh, tapi dalam masa nunggu swab keluar dalam waktu berapa hari? 3 hari, 5 hari, 6 hari, takutnya terjadi perburukan, kita nggak kasih obat, gimana kan begitu kan? Nah itu penting juga tuh buat diketahui sama teman-teman. Jadi swab dan rapid itu tidak menyembuhkan, hanya itu untuk screening. Lebih bagus itu kalau mau disembuhkan itu ya diterapi, sebelum diterapi di ronsen cek darah gitu. Ya memang banyak banget tes-tesnya ya, yang kasihan itu kan orang-orang yang ekonomi rendah ya, yang susah itu untuk tes itu kan mahal Iya memang betul Ya, seperti itu. tapi gue mendengar kabar dari 3 lembaga ini, mereka mengklaim sudah berhasil menemukan obat yang pertama di dunia ini. Ada secerca harapan lah kira-kira. Jadi apa yang di hati gue, rasanya di saat kita melihat ekonomi kita lagi hancur-hancuran begini, rakyat banyak yang di PHK dan lain-lain itu, ini kan faktor utama termasuk salah satunya COVID ini, masalah COVID ya. Iya, Ada yang itu bisa jelas. menciptakan obat ini, menurut gue ini solusi terbaik saat ini, di saat dunia pun juga sedang masih berlomba-lomba dalam menciptakan obat ini. Obat dan vaksin lah ya, yang lagi Iya betul, diciptakan, obat yang dan lagi vaksin. berlomba-lomba kan ada dua ini ya, obat dan vaksin. Iya, Karena berbeda, obat dan vaksin. vaksin kan beda nih ya. Betul, Ya. ya kan ada rantai penularan infeksi kok. Jadi rantai penularan infeksi itu gimana caranya kita cegah? Misalkan memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, itu kan buat ngebunuh kumannya yang ada di luar. Mencegah biar nggak masuk ke portal kita, mata, hidung, tenggorokan. Nah, bagaimana dengan obat? Ya kalau udah sakit jadi terapi dong. Orang sakit pakai masker gimana? Lah, orang udah sakit gitu ya, itu kan biar nggak nularin orang lain, maksudnya tetap dia butuh obat ataupun terapi plasma seperti itu. Bagaimana dengan orang yang belum sakit nih, tapi dia memang kerjanya bepergian dulu. Ya, kalau ada vaksin, monggo boleh dicoba divaksin. Tapi vaksin itu juga kan masih dalam masa trial ya. Seperti itu, belum tersebar luas. Gitu. Bio Farma lagi buat nih katanya. Nah, terus ya, gini. Mudah-mudahan. Mengenai plasma itu sekarang di Gatsu udah bisa ya. Jadi ini kan salah satu metode yang terbaik juga kan saat ini ya. Iya, maksudnya metode yang menggunakan organik kan, menggunakan darah manusia ya kan. Faktor kimiawinya itu kan bisa dibilang hampir nggak ada ya kok. Kayak gitu, disaring dari darah manusia. Tinggal cocok apa enggak, dia ada reaksi transfusi apa enggak kan, seperti itu. Oke. Itu di mana kalau misalnya untuk kita butuh itu? Iya kan, memang kan yang melakukan percobaan itu kan yang secara luas itu kan RSCM dan Gatot Subroto ya. Nah itu, iya kalau misalkan butuh itu kan harus dibuktikan. Biasanya sih rumah sakit COVID kok yang kemungkinan akan diprioritaskan ya, rumah sakit COVID dengan pasien gejala seperti apa, bisa hubungin 2 rumah sakit besar itu jika butuh. Hanya saja memang timing ya kok ya. Maksudnya terapi itu tidak bisa terapi tunggal kalau keadaannya itu sudah banyak bermasalah. Misalkan dia ada komorbid, ada pneumonia, kemudian kondisi udah desaturasi, itu butuh terapi kombinasi. Jadi kalau kita bilang ini udah ditransfusi plasma konvalesen kok pasien meninggal juga gitu. Ya, itu kapan ditransfusinya? Jangan-jangan ditransfusinya sehari atau 2 hari sebelum meninggal gitu. Itu mah udah end stage ya kan, udah fase akhir gitu. Ya karena terus terang kita khawatir juga dengar sahabat-sahabat kan sejawat ya, masih ada yang meninggal juga kok, yang di Surabaya, dokter yang di Makassar, ya kan, dokter yang di Medan. Jadi kita memang masih ada kekhawatiran juga. Dikatakan, wah sudah diterapi plasma konvalesen, loh kok masih bisa meninggal gitu, ya kan? Iya seperti itu.
Para Iya, karena kan memang dokter-dokter ini sudah mengalami terapi plasma konvalesen tapi masih meninggal. Akhirnya meninggal juga. iya, iya dan mereka itu ya konsulen di bagiannya ya kan ada yang konsulen paru, ada yang konsulen anestesi khusus bagian gagal nafas. Seperti memang mereka berhadapan dengan risiko ya, risiko tinggi menghadapi pasien-pasien COVID yang memang gejala-gejalanya berat. Itu makanya kita bilang kan COVID itu kan juga bisa dibagi dua ya, ada yang ganas, ada yang jinak seperti itu. Oke, oke. Iya, Mungkin iya. mereka terkontaknya dengan yang ganas ya kan, sementara Heeh. si terapi plasma konvalesen ini dapatnya dari orang yang kenanya yang jinak gitu. Iya, iya, iya. Jadi ada Kalau kelemahan juga. kalau kalau gue tanya sama lu ya, secara pribadi seorang dokter Dwinoto yang juga mengamati berita-berita, informasi di dunia ini mengenai COVID-19, menurut lo di Indonesia kira-kira estimasi lo pribadi deh, kira-kira berapa lama nih kelar urusan ini, Wi? Mmm, kan Dari sebenarnya berbagai kan ya macam puzzle yang sudah lo rangkum anggap Wi ya, kira-kira estimasi ya, lo. jadi begini kok, Hmm, selama kita masih terbuka pintu kita kan dengan dunia internasional, itu kan seperti yang pernah, kita tahu ya, awal-awal masuknya itu kan memang dari yang impor-impor dulu kok. hmm. Iya kan dari negara tetangga masuk selama itu masih dibuka ya kemungkinan akan ada terus sampai kapan? Nggak akan selesai ini urusan Wi, berarti Wi. Betul ya makanya ini kan harus kerjasama nih misalkan ASEAN. Ya Iya, udah se-ASEAN kerjasama jadi maksudnya biar sembuh pada waktunya ya sembuh. Di negara tetangga melakukan penelitian apa, kita melakukan penelitian apa, mereka punya plasma convalescence, kita punya, monggo diperbanyak, saling bantu-membantu. oke, oke. ASEAN ya yang paling Ya, dekat ya gitu. Karena minimal memang kan ASEAN lah ya. iya yang paling dekat ASEAN. Ya. Memprihatinkan juga kok contohnya nih sederhana nih, Heeh. negara kita masih dilarang buat memasuki Eropa. Negara yang lain macamnya Thailand udah bisa kok. Oke. Kita sampai sekarang gitu ya. Iya, 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 Gitu. iya, 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 iya. Ya ini ada unsur politisnya juga kalau itu kan. Di luar dari unsur yang lain. Iya Nah, itu ya. kalau kalau gue pribadi nih ya, pandangan gue pribadi, gue menduga hal ini kalau solusinya masih seperti ini, menurut gue benar tadi yang lo sampaikan, berat untuk selesai dalam waktu dekat nih ya. Yang terbaik sebenarnya menurut gue, Wi ya, pemerintah menyiapkan vitamin ke seluruh rakyatnya. Vitamin C aja deh minimal gitu deh kalau mahal, Wi ya. Semua vitamin. Jadi daya tahan tubuhnya ini di-push. Daya tahan tubuh Iya, semua rakyat ini. eee, Dan kita tetap iya, menjaga aturan yang ya meminimalisir lah, walaupun masker juga sebenarnya dari sisi teori ya, karena kan gue juga anak teknik kimia di UI, jadi gue memahami juga itu. Nggak gitu efektif masker kain gitu kan. Kita ngetahuin kalau kita zoom itu di elektron mikroskop, masker kain tuh kan gede jaring-jaringnya, virus iya bolak-balik. gitu. Heeh, seperti Yang itu. tiga Ya, lapis aja nggak gitu ngaruh gitu loh, Wi. Tapi 3 minimal lapis kan melorot. minimal kalau virus itu terbang dari jauh, udah mau turun, jadi dia nggak begitu naik lah gitu kan, nggak begitu masuk lah. Ya, iya seperti itu. Ya Pasti memang ada kan heeh. meminimalisirnya ada lah pasti ya, Ya, meminimalisirnya ada ada. efek meminimalisir ya kalau anak-anak kecil juga susah juga ya kok yang, Iya, dikasih masker, bedah dia nggak suka, dia maunya masker kain yang ada gambar boneka-bonekanya kan begitu, iya, iya, tokoh-tokoh kartun ya kan gitu kan. iya, 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 Sedangkan mereka nggak mau di rumahnya ikut ke rumah sakit, buat iya, apa? Emaknya mau melahirkan. iya, pakai masker juga, habis itu pegang Iya kan? hidung juga tetap kan. Jadi sama Iya, aja sebenarnya. sama aja kita mau bilang, "Pak jangan dibawa ke rumah sakit anaknya." Wah di Eh, rumah nggak ada yang nungguin. Wah eh, repot juga ya. Susah juga jadi kan. Ya memang Susah kondisinya. ya, Tapi yang terbaik menurut sosial gua itu. pemerintah segera ngasih bantuan vitamin lah paling tidak ya untuk ningkatin daya tahan Ah, tubuh. sebetulnya ini kok maksudnya, bisa kalau mau sebetulnya bisa dicari tahu deh maksudnya di beberapa rumah sakit mana yang pegawai-pegawainya itu sampai kena COVID berat sampai ada yang meninggal, mana yang pegawai-pegawainya itu sehat sampai sekarang. Mhm. Itu sebetulnya bisa itu dicari tahu ya secara kualitatif yang mereka lakukan apa sehingga pegawai-pegawainya itu survive. Oke. Heeh, Iya. sama kayak di rumah sakit, tempat gue kerja itu kan, Iya. jadi memang kita dikasih suplemen vitamin B dan C itu, tiap hari. Oke. Heeh, dikasih selama kerja datang tuh dikasih dan alhamdulillah sih survive, maksudnya nggak ada pegawainya Dan diteliti yang dari berbagai macam sampel tuh ya di seluruh Indonesia nih kan. Rumah sakit aja sebenarnya iya ditelitinya ya, faktor penelitiannya. iya iya kan, Sampelnya. mereka kan bisa kontak terus pegawai rumah sakit, kenapa tidak dicari tahu apa yang bikin mereka tuh survive, maksudnya kalaupun memang ada yang kena nih pegawainya, tapi survive toh, nggak Iya, meninggal. iya. Contohnya kayak di
rumah sakit tempat gue kerja itu kan, gue kerja di 3 rumah sakit. Alhamdulillah sih nggak ada yang meninggal gitu. Tapi ada yang positif, ada yang positif juga. Ada yang sempat juga ada yang kirim ke Wisma Atlet, kirim ke RSUD kan begitu kan. Tapi alhamdulillah sih sehat-sehat aja gitu. Oke. Pasti ada titik di mana kenapa yang sampel A, sampel B, sampel C ini kok aman, yang ini nggak aman. Kenapa yang ini ketular, yang ini nggak ketular? Kan karena banyak variasi tuh ya kalau dalam penelitian nih ya. Betul, banyak variasi, terus juga karakter individunya seperti apa. Karena begini kok, biarpun orang medis, kadang kita belum tentu medical check up loh. Biarpun orang medis belum tentu medical check up. Belum tentu cek gula, sederhana gula darah, ronsen, belum tentu. Rumah sakit mana? Nah, rumah sakit mana yang melakukan, misalkan semua karyawannya dicek darah, di ronsen, di swab. Coba ada nggak begitu pengeluaran kan? Pengeluaran, rumah sakit lagi sepi. Tapi kan nanti dia bisa klaim kita bebas COVID, rumah sakitnya sudah melakukan swab 100%, ronsen 100%, dan cek darah gitu. Tapi kan yang namanya swab, masa mau di swab tiap hari? Kalau 100% oke. Besok ada yang masuk kan bisa jadi juga, Wi. Harus swab lagi. Ya bangkrut rumah sakit kalau gitu caranya kan. Menurut gue, faktor terpenting adalah ningkatin imunitas tubuh kita. Paling penting sih sebenarnya itu. Masker, apa lain itu minimalisir banget lah. Itu terlalu minimal menurut gue. Tapi daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, itu menurut gue paling penting. Bener nggak, Wi? Iya, memang kan jadi kan ada upaya namanya non-spesifik. Jadi upaya buat meningkatkan sisi minimum itu ada yang spesifik, ada yang non-spesifik. Yang spesifik itu adalah vaksin. Contohnya, vaksin COVID buat meningkatkan imun terhadap COVID. Itu benar. Meningkatkan imun terhadap yang lain, misalkan tipes, ya enggak lah. Makanya kan itu spesifik. Ada juga upaya non-spesifik untuk meningkatkan imunitas. Contohnya ya tidur yang cukup, tadi vitamin, ya kan, multivitamin, kemudian dia makannya bergizi juga, kan seperti itu. Bener itu kok. Hilangin stres ya. Jadi betul, kalau yang sudah suami istri ya rajin-rajin juga bergaul lah suami istrinya. Jadi biar stres juga hilang gitu. Itu yoga bareng kok, yoga bareng gitu. Punggung-punggungan. Wi, thank you banget tuh ya informasinya, Wi. Ini semoga bermanfaat. Tapi apapun alasannya itu semua, gue ngerasa berbangga karena semua unsur kita, semua lembaga kita pun juga keras untuk sedang mencari solusinya, walaupun banyak yang belum tepat sih sebenarnya solusinya, Wi ya. Iya, cuman diharapin juga nih, maksudnya buat teman-teman tolong jangan terlalu reaktif ketika mendengar sesuatu. Oh, saya reaktif. Oh, saya positif, sampai ada yang denial, sampai ada yang ngamuk-ngamuk, sampai ada yang mukul tenaga kesehatan gitu. Ada yang keluar begitu, omongan kotor, ada. Maksudnya gue pernah nih jaga nih. Oke, jaga, kemudian kita screening pasiennya mau lahiran. Nggak ada emergensi kok, cuman mulus-mulus aja. Ternyata dia positif, rapid IgG IgM. Oke. Kemudian kita tawarin, mau nggak Bu, kita bantu dicarikan rumah sakit rujukan sehingga persalinannya pun bisa aman. Nanti Ibu dilakukan swab, semoga hasilnya swabnya negatif, jadi bisa cepat pulang. Ya itu suaminya denial, marah-marah, dirujuk nggak mau. Akhirnya dia kemana? Ke tempat bidan, klinik bidan, coba bayangin. Kan bidannya udah tua, kasihan, dia nggak tahu kondisinya pasiennya begitu, ya kan. Kita mau nggak mau kita laporin dong ke pemerintah setempat. Ujung-ujungnya tuh klinik ditutup 2 minggu, ya kan. Gimana pasien yang lain yang mau lahiran? Kita kalau bisa jangan egois seperti itu. Iya. Ya, menarik banget ya, Wi ya. Ya mudah-mudahan ada segera pemerintah juga segera mau menciptakan solusinya lah ya buat negara kita, Wi ya. Buat rakyat. Iya, dan buat teman-teman semoga jangan menyebarkan kebencian lah ya, ujaran kebencian gitu kan. Iya, kepada dokter apalagi khususnya ke dokter dan tenaga medis. Iya, dokter tenaga medis kita juga manusia. Dokter tenaga medis rumah sakit aja udah banyak yang mau bangkrut, sekarang takut rumah sakit. Iya. Gitu. Ya, oke, Wi. Iya, oke, thank you kok. Thank you banget ya, Wi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.